kita. Kita buka firman Tuhan dalam kitab Yosua pasal 5. Haleluya. Yosua pasal 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Mari silakan Pak Uta Juli dibaca. Yosua pasal 5. Yosua 5 ayat 11 sampai dengan 12, demikian firman Tuhan. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandumnya pada hari itu juga. Ayat 12. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan yang kita ambil tema pada hari ini, serang musuh sampai mundur. Kita sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan doa kita di dalam mengalahkan musuh-musuh kita. Kita udah lakukan doa puasa, secara pribadi-pribadi juga kita banyak melakukannya. Kita adakan doa malam, kita adakan doa keliling, kita adakan doa berantai. Tetapi kita saudara tidak akan pernah berhenti. Kita harus serang musuh sampai benar-benar mundur meninggalkan kita saudara. Jadi sudah yang kasih, jangan bosan. Jangan pernah merasa letih, merasa jenuh di dalam melakukan setiap peperangan yang Tuhan suruh kepada kita. Kita belajar saudara di kitab Yosua ini, kita belajar seluruh kitab Yosua dari pasal pertama sampai selesai. Itu semua berbicara tentang peperangan saudara. Bagaimana bangsa Israel menghadapi banyak-banyak musuh. Dan musuh yang mereka hadapi itu dari hari ke hari terus bertambah-tambah. Kian lama kian besar, kian lama kian besar. Jadi musuh itu tidak berkurang, tetapi bahkan kian lama kian besar. Jadi peperangan yang dilakukan oleh bangsa Israel itu adalah lambang daripada kehidupan kita di zaman sekarang ini saudara. Itu adalah lambang daripada kehidupan gereja Tuhan di akhir zaman yang melakukan peperangan menghadapi setiap musuh-musuh. Nah, dikatakan di sini saudara, di dalam kitab Yosua pasal 5 ayat 11 sampai ayat 12 dikatakan untuk merebut kemenangan saudara kasih. Kita lihat di sini bagaimana mereka bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua, karena Musa sudah diangkat oleh Tuhan pada waktu itu, sudah mati sebelum sampai di tanah Kanaan. Yosua lah yang memimpin peperangan pada saat itu. Nah, siapakah Yosua itu sebenarnya? Yosua itu sekian tahun saudara, bahkan puluhan tahun. Yosua itu adalah orang yang menjadi abdi Musa. Dia orang yang sangat taat, bukan hanya taat di luar, tetapi taat dari dalam hati. Kadang-kadang bisanya kita ini taat di luar, tapi di dalam hati dongkol. Dilakukan secara taat di mata manusia, tetapi dongkol di hatinya. Ini sudah kasih tidak dihitung oleh Tuhan, tidak berbuahkan apa-apa. Walaupun secara jasmani kita letih, walaupun secara daging kita capek melakukan pekerjaan Tuhan itu, tetapi kita melakukannya bukan dengan ketaatan. Hanya taat di luar, bukan taat dari hati kita. Semuanya itu tidak dapat hitungan di hadapan Tuhan. Nah, Joshua ini adalah abdi Musa yang sangat taat. Bukan dikatakan dia hamba Tuhan, bukan dikatakan dia abdi Tuhan, tetapi Joshua itu adalah abdi Musa. Apa yang dikatakan Musa, itulah yang dilakukannya. Apa yang diperintahkan Musa, itulah yang dilakukan oleh Yosua. Bahkan sering kasih kita kagum melihat karakter Yosua yang sangat luar biasa. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk mendapatkan hukum-hukum Tuhan, itu bukan waktu yang singkat Bapak Ibu. 40 hari, 40 malam. Yosua ada di mana? Dia hanya ada di kaki gunung. Musa
bisa Musa tidak lelah, Musa tidak letih, Musa tidak bosan, karena dia berhadapan langsung dengan Tuhan. Wajah dengan wajah, Musa bertatapan muka dengan Tuhan. Musa langsung menatap wajah Tuhan, tetapi Yosua, Tuhan tidak menghadapkan wajahnya kepada Yosua. Dia hanya tinggal di kaki gunung selama 40 hari 40 malam tanpa dia bergerak dari kaki gunung itu. Pasti saya percaya banyak nyamuk, banyak apa di sana sudah kasih yang membuat menggelisahkan dia, ya. Berarti Yosua itu juga puasa selama 40 hari 40 malam. Karena dia hanya di kaki gunung, tidak bergerak. Itulah kesetiaan daripada Yosua. Dan ketika Yosua pergi, saudara, Musa pergi, Yosua menggantikannya. Nah, saudara, dan yang terjun memimpin peperangan itu secara nyata, menghadapi orang-orang Amalek, menghadapi orang-orang raksasa, menghadapi orang-orang enak, yang berhadapan langsung adalah Yosua pada saat itu. Nah, jadi kita lihat saudara kasih, bagaimana pertempuran yang dihadapi oleh Yosua. Nah, kita lihat saudara kasih, sebelum masuk di tangan Yosua sepanjang perjalanan saudara, Tuhan saudara kasih memberikan gandum, memberikan makanan, memberikan manna dari sorga kepada mereka. Itu gak perlu panjang lebar saya ceritakan, semua kita sudah tahu. Nah, di padang gurun Tuhan memberikan bangsa Israel manna, roti yang turun dari sorga tanpa mereka kerja, tanpa mereka menanam, tanpa mereka berkeringat untuk mendapatkannya. Mereka hanya makan manna yang diberikan oleh Tuhan ketika dipimpin oleh Musa. Tetapi waktunya ketika sedang kasih Yosua memimpin, manna dari sorga berhenti. Manna dari sorga tidak turun lagi. Tadinya mereka tidak ada bekerja apa-apa. Mereka hanya tinggal menunggu setiap pagi manna dari sorga turun. Setiap pagi manna dari sorga turun. Tanpa mereka berjerih lelah, tanpa mereka berkeringat, tanpa mereka bekerja, tanpa mereka menanam. Mereka setiap pagi pungut manna, setiap pagi pungut manna, tinggal makan roti yang dari sorga turun kepada mereka. Tetapi sudah kasih waktunya, manna stop sudah kasih. Bangsa Israel harus makan daripada kerja keras mereka. Bangsa Israel harus makan daripada hasil yang mereka tanam sendiri. Bapak ibu saudara kasih, apa artinya semuanya? Untuk masuk di dalam peperangan, kita tidak hanya makan makanan bayi. Kita tidak hanya dielus-elus. Untuk masuk di dalam peperangan sudah kasih, kita harus menjadi orang yang dewasa, bukan orang yang cengeng saudara. Kalau kita menjadi masuk di dalam peperangan, seringkali kita saudara masuk kita di dalam peperangan, tetapi mental kita mental bayi. Hanya perkara sedikit ciut, hanya perkara sedikit bersungut-sungut saudara. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Nah, kita lihat di sini saudara, bagaimana bangsa Israel itu yang dipimpin oleh Yosua masuk kepada pertempuran secara nyata. Kalau tadinya bangsa Israel itu hanya dikejar orang-orang Mesir ketika dipimpin oleh Musa, hanya orang Mesir yang mengejar mereka, Firaun. Tetapi ketika orang Mesir, ketika Firaun sudah dikalahkan, apakah musuh itu tidak ada? Apa kalian lihat semua musuh? Oh, bahkan musuh yang semakin sengit yang dihadapi oleh Yosua saudara. Jadi kita lihat saudara, kita belajar bagaimana Yosua menghadapi musuh di dekat Yeriko. Sebentar kita baca Yosua 5 ayat 13. Yosua 5:13. Ayat 13. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Nah,
Kita lihat di sini saudara, ketika Yosua dekat Yeriko. Yeriko ini saudara dekat dengan pertempuran besar. Yeriko ini sudah kasih dekat dengan titik masalah. Yeriko ini dekat dengan raksasa-raksasa yang ganas. Jadi musuh yang mereka hadapi bukan lagi Firaun. Raksasa yang dihadapi oleh Yosua lebih dahsyat daripada Firaun yang dihadapi di Mesir, yang sudah dikalahkan oleh Musa. Tetapi yang dipimpin oleh Yosua, musuh yang semakin sengit saudara. Nah dikatakan ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya, dilihatnya seorang laki-laki di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yesus mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Kata Yosua. Saudara, yang sangat heran saudara, Yosua 5:14, silakan dibaca Pak. Ayat 14, jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya itu? Nah saudara, Yosua bertanya kepada malaikat itu, kawankah engkau atau lawan? Sangat heran jawaban dari malaikat, bukan. Kenapa tidak dikatakan bala tentara itu, ya aku kawanmu, aku pendukungmu, aku yang menjagamu, aku yang mengawalmu. Kenapa malaikat itu berkata demikian kepada Yosua? Kawankah engkau atau lawan, kata Yosua. Malaikat berkata bukan. Kenapa sudah kasih malaikat itu tidak meneguhkan iman daripada Yosua? Kami adalah bala tentara sorga yang selalu mengawal peperanganmu, yang selalu mengawali perjalananmu, yang selalu menyertai hidupmu. Kenapa malaikat itu tidak berkata demikian? Tetapi malaikat itu berkata sudah kasih bukan. Artinya apa saudara? Aku bukan di pihakmu, aku tidak di caramu, aku tidak di programmu, aku tidak di tradisimu, aku tidak di prinsip hidupmu. Tetapi aku datang melakukan seperti yang disuruhkan oleh Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, seringkali anak-anak Tuhan masuk di dalam barisan peperangan, masuk di dalam doa-doa, masuk di dalam doa dan puasa, tetapi yang diinginkan seperti yang diinginkannya sendiri, seperti maunya terjadi keinginannya, bukan mendengar Tuhan apa maumu di dalam peperangan ini. Apa maumu di dalam doaku ini? Apa maumu di dalam doa puasaku ini? Makanya ketika kita berdoa dan puasa, doa malam, doa pagi subuh, doa keliling, doa ini dan itu, ketika tidak terjadi seperti yang kita mau, ketika tidak terjadi seperti keinginan kita, kita menjadi kecewa. Bahkan kita bersungut-sungut. Kita kecut dan tawar hati karena kita memaksakan keinginan kita kepada keinginannya Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Yesus, malaikat itu berkata, aku bukan, katanya, bukan seperti kehendakmu, bukan seperti keinginanmu. Jadi kalau kita berdoa itu saudara, kalau kita peperangan itu, kita harus tetap bertanya Tuhan, bukan asal perang, bukan asal bertempur, bukan asal tengking-tengking sana sini. Kita perlu mendengar suara Tuhan yang bekerja roh apa kira-kira. Bukan kalau berdoa itu tradisi, setiap doa syafaat, penguasa kegelapan, setiap peperangan ini dan itu. Bukan tradisi, bukan hanya sekedar tradisi kita peperangan, tapi kita harus jeli mendengar suara Tuhan. Kira-kira roh apa yang sedang bekerja di kota kita? Roh apa yang sedang bekerja di hidup keluarga kita? Roh apa yang sedang bekerja di usaha kita? Roh apa yang sedang bekerja di bangsa kita di zaman ini? Telinga kita harus peka mendengar suara Tuhan. Hati kita harus peka mendengar suara Tuhan saudara.
Jadi bukan kalau kita berdoa harus seperti prinsip kita itu yang terjadi. Harus seperti keinginan kita itu yang terjadi. Sering kali kita banyak berdoa. Sering kita banyak melakukan peperangan. Tetapi yang terjadi di luar daripada yang kita inginkan. Di luar daripada yang kita harapkan. Di luar daripada yang kita imani. Apakah ketika itu terjadi kita menjadi kecewa? Apakah ketika itu terjadi kita menjadi bosan dan bersungut-sungut kepada Tuhan? Sudah kulakukan banyak. Sudah berdoa, sudah ini, sudah itu, sudah ini. Mulai kita hitung, mulai kita beber-beberkan apa yang sudah kita buat. Kita lupa. Kita tidak melakukan yang disuruh Tuhan. Bukan itu kusuruh kau, kata Tuhan. Jadi artinya kita harus peka mendengar suara Tuhan. Di dalam melakukan setiap peperangan, kita harus mempertajam telinga kita mendengar suara Tuhan. Kalau kata Tuhan kita 2 keliling ya 2 keliling. Tidak selamanya Tuhan suruh kita 2 keliling. Kalau kata Tuhan kita perangi, saudara. Memang kalau kita kedagingan, kalau kita duniawi, hilang dari persekutuan dengan Tuhan, melakukan doa hanya rutinitas, itu tidak akan nangkap. Tidak akan nangkap itu. Tidak akan dapat. Ya, sekedar hanya berdoa. Ya. Sekedar doa kita ini hanya sekedar apa namanya? Takut mendengar zaman doa. Ya. Oh, udah lagi gempar, doa. Kalau mulai redup, mulai tenang, wah, leha-leha lagi. Tidak mau lagi bersekutu dengan Tuhan. Ini tidak akan nangkap pesan Tuhan seperti ini, saudara. Yang dicari Tuhan itu, saudara, yang senantiasa melekat. Senantiasa. Bersekutu adalah menjadi apa namanya? Prioritas dalam hidupnya. Bersekutu dengan Tuhan. Itu menjadi segalanya. Itu menjadi pokok utama dalam hidupnya. Jadi dunia ini tidak kepuasannya. Walaupun dunia ini perlu bagi kita. Siapa bilang kita enggak membutuhkan, saudara kasih, semua kebutuhan-kebutuhan di dunia ini. Tetapi itu bukan kepuasan kita. Itu semuanya bukan kebanggaan kita. Tetapi hadirat Tuhan. Ketika kita ada dalam hadirat Tuhan. Nah, jadi kita lihat di sini, saudara, bagaimana Yosua memerangi setiap musuh bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua pada saat itu di Yeriko menghadapi musuh yang besar. Nah, jadi kita lihat mulai bangsa Israel ini mulai mereka bertumbuh dewasa. Tidak lagi mereka makan manna. Karena mana sudah stop oleh Tuhan. Ada kalanya. Kenapa jiwa-jiwa baru? Kenapa kebanyakan jiwa baru didoakan langsung terjadi mujizat? Kenapa sering justru yang sudah dewasa berdoa tidak terjadi mujizat? Karena sudah waktunya dia makan makanan yang dewasa. Kalau dia jiwa baru, Tuhan sengaja langsung menyatakan mujizatnya supaya dia percaya siapa itu Tuhan. Tapi ketika kita sudah menjadi percaya akan Tuhan, apakah kita hanya mengharapkan mujizat terus? Ketika iman kita diuji, ketika kesabaran kita diuji, apa reaksi kita? Sering kekalahan anak-anak Tuhan, barisan-barisan pendoa, sering ini diuji. Dan ini sering tidak lulus, saudara. Kalau mengharapkan mujizat langsung terjadi, semua sanggup, saudara. Semua dapat. Tetapi ketika kita sudah mati-matian berdoa, sudah segenap hati kita menjaga hati di hadapan Tuhan, sudah dengan segenap kekuatan kita melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan.
tetapi harapan kita tidak terjadi, bagaimana reaksi kita? Kita berhenti berdoa? Kita menyalahkan Tuhan? Kita kurang mencintai Tuhan? Kita kurang mempercayai Tuhan? Di sini kita akan diuji. Inilah yang dialami oleh bangsa Israel. Setelah sekian lama mereka melewati padang gurun. Harusnya kan sudah melewati padang gurun. Sekian tahun lamanya. 40 tahun mereka sudah melewati padang gurun. Kan sudah lelah umat itu. Udah capek, udah letih. Harusnya mereka udah menerima hidangan. Tetapi tidak. Ketika mereka melewati padang gurun selama 40 tahun. Selesai dari padang gurun. Mereka menghadapi raksasa-raksasa di tanah Kanaan. Kalau orang gampang sudah kasih kecut di dalam peperangan, tidak akan menerima hasil. Banyak kadang-kadang yang membuat kecewa. Banyak yang tidak sesuai dengan keinginan. Banyak yang tidak sesuai dengan pikiran. Banyak yang tidak sesuai dengan kehendak kita terjadi dalam hidup ini. Tetapi selama itu Tuhan menyuruh kita, mari tetap bersabar. Nantikan jawaban dari Tuhan. Tetap miliki iman, saudara. Jangan ciut, jangan gampang putus asa. Makanya sudah kasih, saya kadang-kadang merenungkan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang saya kenal, yang dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa melakukan penyembuhan. Menyembuhkan ribuan orang. Tetapi si hamba Tuhan itu mati oleh karena penyakit. Kalau coba kita bertanya, kenapa enggak terjadi mujizat bagi dia? Kenapa orang lain didoakan ribuan sembuh? Yang lumpuh, yang mati sudah dibangkitkan. Tetapi terakhir dia mati dengan penyakit. Berhakkah manusia menghakimi si hamba Tuhan? Itu hanya rahasia Tuhan. Supaya apa? Supaya manusia itu sehebat apapun kuasa yang dia miliki, supaya dia tetap merendahkan hati. Bahwa dia hanya debu dan tanah liat yang tetap bisa mati dan rapuh. Jadi jangan coba-coba menghakimi hamba Tuhan. Kalaupun dia mati karena penyakit, jangan hakimi, itu kedaulatan Tuhan. Ketika itu saya pertanyakan di hati saya, kenapa Tuhan? Sianu melakukan penyembuhan yang sangat luar biasa. Ribuan orang didoakan dari sakit penyakit, tetapi mati oleh karena penyakit. Dan bukan mati di hari tua, mati masih golongan muda. Bahkan yang melakukan KKR yang pertama sekali di Senayan di Indonesia, dia mati muda. Ketika itu saya tanya, kenapa Tuhan? Langsung ada bisikan di hati saya, itu kedaulatanku. Jangan coba bertanya. Saudara yang kekasih, haleluya. Bahkan dikatakan oleh Alkitab, selagi masih jari kita menunjuk kesalahan orang lain, ketika engkau berdoa,
doamu adalah kejijikan di mata Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, menurut kita, kita sudah benar. Menurut kita nih itu. Menurut kita, kita sudah di level yang sangat tinggi kerohanian kita. Tetapi kalau kita bercermin kepada Alkitab, masih jauh. Masih jauh daripada apa yang diinginkan oleh Tuhan, saudara. Seringkali kita di sini jemaat sudah merasa terlalu banyak berkorban. Berkorban ini, berkorban itu, berkorban ini, berkorban ini. Kalau kita bandingkan dengan gereja lain, belum ada yang kita korbankan. Banyak gereja, saudara, harus ada perpuluhan, harus ada persembahan khusus setiap bulan. Tahu persembahan khusus sama mereka? Persembahan khusus sama mereka, sebegitu perpuluhannya, harus sebegitu persembahan khususnya. Di sini gak pernah kita lakukan itu. Persembahan khusus hanya karena tergerak berapa yang digerakkan oleh Tuhan. Itu pun paling sekali setahun. Itu pun udah banyak bersungut-sungut. Seringkali kita merasa sudah terlalu banyak berkorban. Aku sudah doa syafaat, aku udah ibadah. Orang di belahan bumi ini puasa 40 hari biasa, puasa 21 hari biasa, doa jam 3 pagi biasa, doa tengah malam biasa. Tetapi bagi kita, sekali kita melakukan, sudah menganggap sesuatu yang sangat luar biasa. Hanya sekali kita kerjakan, kita menganggap kita sudah bekerja keras luar biasa. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktunya kita harus lebih dewasa. Lebih dewasa di dalam peperangan di akhir zaman ini. Jangan hanya panas-panas tai ayam kita di dalam bersekutu dengan Tuhan. Reda nanti berita sekedar kita dengar, mulai turun doanya. Mulai malas berdoa, datang semua. Oh, mulai lagi ada kabar yang menggemparkan, datang. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, inikah yang diinginkan oleh Tuhan? Apa yang diinginkan oleh Tuhan dari kita sebenarnya? Apa yang diharapkan Tuhan dari kita, umat tebusannya? Tidak ada yang tidak dicari oleh Tuhan selain daripada ketaatan dan kesetiaan kita. Taat dan setia, itu yang dicari oleh Tuhan. Kemampuan setiap kita berbeda. Talenta setiap kita berbeda. Tetapi biarlah kita maksimal melakukan setiap apa yang dikaruniakan Tuhan kepada kita masing-masing. Haleluya. Maksimal kita melakukan di bidang kita yang dikaruniakan Tuhan, kita lakukan masing-masing. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, musuh yang kita hadapi sekarang bukan prajurit, tetapi musuh yang kita hadapi sekarang jenderal-jenderalnya mencoba melawan dengan kedagingan, mencoba perang dengan duniawi, mencoba perang dengan hati dongkol, mencoba melawan dengan hati dengki. Jangankan menang, engkau akan babak belur. Saudara, saya tidak pernah selama ini memerangi roh lewatan sebelum saya sampaikan firman waktu itu. Sejak saat saya sampaikan firman tentang roh lewatan yang ada penguasa laut, sejak itu saya perangi. Dan kalau saya memerangi secara pribadi, saya masih menang, masih seperti tidak mengalami serangannya. Setiap kali saya pimpin jemaat melawan roh ini, saya rasakan secara pribadi tekanannya luar biasa. Hari Minggu yang lewat, saya pimpin di Lintong memerangi roh ini secara langsung di ibadah raya.
roh liwatan. Tidak ada angin, tidak ada hujan, saudara. Pulang dari sana malamnya, saya tidak tahu kenapa saya seperti kering, ketawar hati, seperti hampa dunia ini. Tidak ada masalah, tidak ada apa. Aduh, kok kekeringan aku, ada apa? Kekeringan, pokoknya kering. Yang tidak biasanya selama masa COVID ini gak pernah saya alami seperti itu. Selama masa COVID itu roh saya selalu mendidih, selalu menyala-nyala untuk bersekutu dengan Tuhan. Tetapi pulang dari Lintong, saudara, saya perangi roh liwatan. Malah saya kekeringan. Saya seperti tertekan habis. Sampai hari Senin saya 2 pagi saya tertekan. Lalu saya teringat ada apa? Lalu saya teringat, oh kemarin kami memerangi roh liwatan. Ini serangan, oh berarti tekanan dari sini. Saya perang lagi sendiri. Saya perangi ini, saudara. Maka ketika itulah saya rasakan langit terbuka di atas saya. Bagi orang yang mengerti hadirat Tuhan, dia akan tahu langit sudah terbuka atau tidak. Bagi yang sudah biasa merasakan hadirat Tuhan, dia akan mengerti suasana yang terjadi seperti mana. Lalu saya rasakan langit sudah terbuka. Kapan lagi itu di sini lagi? Hari apa itu ya? Siap Kamis. Kamis kita di sini perang. Kan saya bilang kita bersama-sama mengingat penguasa laut. Hal yang sama seperti yang saya alami dari Litong Niuta, saya alami juga Jumat pagi. Kering, hampa, hilang sukacita, seperti saya ditekan habis. Lalu saya lawan lagi, saya lawan. Tidak, saya harus menang, saya harus sukacita. Tidak ada apapun dan siapapun yang boleh menekanku. Suasana apapun tidak boleh menekanku. Lalu saya rasakan lagi alam terbuka. Sorga terbuka. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Hari-hari ini musuh kita begitu nyata. Musuh kita adalah jenderal-jenderal dari neraka. Yang sudah dilepas oleh neraka, saudara. Bergentayangan di bumi ini. Rohnya, aktivitasnya. Jadi kalau kita nggak sadar, saudara, kalau saudara hilang sukacita tanpa sebab, muncul pikiran-pikiran negatif di pikiran kita terhadap orang lain, membuat kita hilang gairah, hilang sukacita. Tanpa engkau sadari, engkau diserang oleh roh penguasa liwatan. Hilang sukacitamu tanpa sebab. Hilang gairah hidupmu. Tidak ada masalah yang terlalu besar, tetapi ciut, hilang gairah. Jangan anggap remeh. Jangan anggap biasa. Lawan musuh. Bangkit perangi dia, saudara. Saudara kekasih, musuh kita ini adalah raksasa-raksasa besar. Jadi musuh kita, saudara, bukan lagi memerangi yang ada di pagar batu, Rosi Singamangaraja, yang ada di kuburan, yang ada, enggak itu lagi. Itu sudah dikalahkan semua. Tidak ada lagi kuasaannya itu di balik ini. Sudah hancur. Makanya peperangan kita keliling enggak fokus lagi di sana. Roh Kudus pimpin, saudara, enggak fokus lagi kita di sana. Bukan itu lagi musuh kita. Itu hanya antek-antek daripada iblis nih itu. Bawahan. Itu masih bawahan. Roh-roh Sisingamangaraja, roh-roh yang di kuburan, itu masih bawahan. Tetapi jenderalnya dari penguasa laut, penguasa air, penguasa Danau Toba, yang yaitu pekerjaan roh antikristus. Itu lawan kita, saudara kasih. Bukan gampang. Nah saudara, kapan saudara kasih tentara sorga ini menampakkan diri kepada Yosua? Sekali lagi dibaca dulu Pak, ayat berapa tadi? Ayat 14. Yang 14. Ayat 13. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya.
Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? 14 jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Nah, di sini kita melihat saudara, setelah Yosua menyembah, arti menyembah di sini bukan kata-kata ku sembah kau Tuhan, ku tinggikan engkau Tuhan, ini Tuhan. Penyembahan yang sesungguhnya bukan itu. Walaupun itu luapan daripada hati kita mengutarakannya kepada Tuhan, tetapi sebenarnya bukan di kata-katanya. Penyembahan yang sesungguhnya ketika kita merendahkan diri di kaki Tuhan. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, itulah penyembahan yang sesungguhnya. Ketika Yosua merendahkan diri, memandang kepada Tuhan, tidak berharap kepada umat, tidak berharap kepada manusia, tetapi murni berharap kepada Tuhan. Jangan suka berharap kepada manusia. Ya. Jangan suka berharap kepada manusia. Berharap kepada Tuhan. Berharap kepada manusia akan kecewa. Mencoba mencari belas kasihan manusia akan kecewa. Mencoba mencari hormat dari manusia, mencari pujian dari manusia akan kecewa. Tetapi ketika kita mencari hormat dan pujian daripada Tuhan, sampai kapanpun kita tidak mencari kecewa. Karena Tuhan tidak pernah membuat kita kecewa. Hanya sering Dia menguji hati kita. Kalau Dia uji sering Dia uji hati kita. Sama seperti nabi-nabi terdahulu, hamba-hamba Tuhan di Alkitab, banyak diuji oleh Tuhan. Demikian juga kita, diuji oleh Tuhan kesetiaan kita, diuji oleh Tuhan kesabaran kita, diuji oleh Tuhan ketaatan kita, diuji oleh Tuhan kesungguhan kita, kerinduan kita seberapa dalam, diuji oleh Tuhan, saudara kekasih. Jadi kalau kita gampang ciut, nah disitulah hati kita teruji, saudara kekasih. Saudara kekasih, ketika Yosua merendahkan diri, ketika Yosua berharap hanya kepada Tuhan, mungkin bangsa Israel sudah banyak bersungut-sungut kepada Yosua. Taulah sifat bangsa Israel pada waktu itu sama seperti sifat kita sekarang. Hanya sedikit gak enak bersungut-sungut. Sedikit tidak enak bersungut-sungut. Sedikit tidak cocok di hati bersungut-sungut. Sedikit tidak sesuai dengan keinginan bersungut-sungut. Itulah yang dilakukan Israel. Kalau ini dipandang oleh Yosua, Yosua akan berkata, udahlah, pimpin dirimu sendiri, gak usah ku pimpin kalian. Tetapi Yosua tidak. Setiap bangsa itu terus berontak dan bersungut-sungut. Yosua hanya merendahkan diri di kaki Tuhan. Tuhan tolong. Matanya selalu memandang kepada Tuhan. Dan ketika itulah bala tentara itu berbicara kepada Yosua. Ketika Yosua menyadari siapa dirinya benar-benar tidak layak. Ketika Yosua tidak menghitung-hitung apa yang sudah diperbuatnya kepada Musa. Ketika Yosua tidak menghitung-hitung apa yang sudah dikorbankan kepada Musa. Apa yang sudah diperbuat kepada Musa. Yosua tidak pernah menghitung-hitung itu. Tetapi Yosua hanya memandang kepada Tuhan. Dan ketika sikap Yosua seperti inilah, maka Tuhan berbicara kepada Yosua lewat para malaikatnya. Sebentar kita baca dulu. Yesaya 58 ayat 9. Salah satu yang menghambat jawaban doa. Yesaya 58 ayat 9 demikian firman Tuhan. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku.
apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Kapan Tuhan menjawab ini aku? Kapan Tuhan menjawab doa kita? Kapan doa kita sampai di hadirat Tuhan? Ketika kita tidak menunjuk-nunjuk dengan jari kita kesalahan orang lain. Adakah orang yang bersalah kepada kita? Banyak. Adakah orang-orang yang menyebalkan di hidup ini? Banyak. Tetapi kata Tuhan, harus berhenti. Telunjuk kita ini menunjuk-nunjuk kesalahan orang. Biarkanlah dia berurusan dengan dirinya sendiri. Biarkan dia berperkara dengan dirinya sendiri. Uruslah hati kita di hadapan Tuhan. Uruslah hidup kita di hadapan Tuhan, saudara. Dan ketika itulah, ketika kita berhenti menunjuk-nunjuk orang dengan jari kita, bahkan memfitnah, ketika itulah Tuhan akan menjawab. Ketika kita berteriak minta tolong, Tuhan akan berkata, ini aku. Dan ketika kapan? Memang ada lagi di bawahnya. Ketika kita memberikan orang lapar makan. Banyak orang memperalat ini, saudara. Memberikan orang lapar makan. Nah, makanya diperalat gereja. Makanya gereja sering menjadi sasaran untuk menjadi tempat penipuan. Dengan alasan kan memberi orang lapar. Walaupun dia dengan bersenang-senang tidak mau bekerja. Pekerjaannya hanya video call sama orang. Hanya main HP. Tidak mau kerja. Tetapi hanya mau dibelas kasihani. Orang tidak membelas kasihani, dia nanti marah. Dia menghakimi. Tetapi dia tidak mau bekerja untuk mencari nafkah, saudara. Banyak orang memperalat. Tetapi memang saudara kasih, sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita memang harus memberi orang lapar makan. Makanya kita pergi ke panti asuhan. Makanya kalau ada orang yang tidak sanggup beli beras, boleh kita ulurkan tangan kita. Tanpa kita gembor-gembor sama orang. Ya, seringkali kita sebagai anak Tuhan menganggap diri kita orang yang paling suka berkorban. Menganggap diri kita orang yang lebih peduli kepada orang miskin. Lebih peduli kepada orang berkekurangan. Tetapi kita tidak tahu. Kita sekali memberi udah kita beberkan. Banyak orang memberi diam-diam. Tanpa digembor-gembor sana sini. Tanpa diposting-posting di sana sini, saudara. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Memang itu saudara kasih keharusan. Kita memberi orang lapar makan. Makanya kita berdoa supaya kita diberkati. Supaya ketika kapan dibutuhkan, kita bisa mengulurkan tangan kita untuk memberi orang yang kelaparan. Tetapi saya katakan, kalau orang yang dengan tipu daya, saya katakan jangan kasih. Kalau memang dengan tipu daya dia datang, sok-sok dibelas kasihani. Sok-sok kayak orang miskin. Padahal pemalasnya luar biasa. Gak mau bekerja. Ya, hanya minta mengharapkan belas kasihan orang. Bersolek-solek lah pekerjaannya. Beli HP mahal lah. Tetapi dengan mengharapkan belas kasihan. Kelilingi semua orang. Minta belas kasihan. Nah ini juga saudara kasih. Kalau saya katakan ini saudara kasih. Gak perlu dibelas kasihani orang seperti ini. Ya. Karena firman Tuhan juga berkata. Mengasihi di dalam kebenaran. Jangan mengasihi dalam kebodohan. Amin saudara. Mengasihi dalam kebenaran. Mulai peka sekarang. Melihat orang saudara. Mulai peka. Ini tipu daya atau benar-benar orang yang bisa ditolong. Adanya orang memang benar-benar butuh ditolong Bapak Ibu. Memang dia butuh ditolong. Tapi tidak selamanya semua orang butuh ditolong. Makanya dikatakan ada pengemis yang selalu berkeliling mengemis. Rumahnya mewah, lebih mewah dari rumah bupati. Hanya lewat mengemis. Banyak di zaman sekarang ini. Kan kita lihat di TV-TV itu kan. Dibuat puntung kakinya. Dan betul-betul bisa dibuat puntung. Dilobangilah celana itu. Nampaklah lututnya seolah-olah sampai di lutut itulah kakinya.
Rupanya udah dilipat ke atas dengan celana. Lalu yang dinampakkanlah itu, jadi seolah-olah satulah kakinya gini. Rupanya ditangkap polisi, ditelanjangi, dibuka celananya. Utuh kakinya. Hanya dengan mengemis, dengan tipu daya. Nah, ini sudah kasih perlu juga, sudah kasih kita perlu berhati-hati ya. Nah, jadi kita lihat saudara kekasih di sini dikatakan kita harus berhenti menunjuk-nunjuk kesalahan orang lain. Gak usah dibahas-bahas kesalahan orang, urusannya lah dengan dirinya. Ada sesuatu yang kita tahu beda saudara kekasih ya. Mau kita bicara-bicarakan untuk menjatuhkan, untuk menjelekkan namanya ya. Mari saudara kasih berhenti kita akan hal itu supaya Tuhan berkenan kepada kita. Yosua pasal 5 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Nah, apa dikatakan panglima bala tentara Tuhan itu kepada Yosua? Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Sebelum peperangan sudah kasih, kita pertama sekali harus menanggalkan kasut kita. Buka segala sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan. Jadi banyak ibadah menangkap ini secara lahiriah. Kalau masuk di dalam gereja tidak boleh pakai alas kaki. Wajib dibuka semua. Ada gereja seperti itu saudara. Buka alas kaki seperti yang di masjid itu. Semua. Karena tempat ini adalah kudus. Buka kasut. Buka kasut bukan mesti kasut yang kita pakai ini maksudnya saudara. Tetapi itu sebenarnya sifat-sifat lama kita. Sifat-sifat yang buruk. Jejak-jejak kaki kita yang melakukan dosa. Jejak-jejak kaki kita yang melangkah. Melakukan kejahatan. Itu yang harus kita tanggalkan. Sebelum kita masuk dalam peperangan. Tanggalkan. Tanggalkan semua sifat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apalagi kita peperangan. Makanya kita hari Kamis kemarin kita mau 2 keliling. Makanya kita hari Senin, makanya kita 2 perjamuan kudus duluan. Supaya dikuduskan kalau ada dosa-dosa kita. Tapi bukan hanya sekedar minum anggur. Makanya kalau perjamuan kudus itu saudara, jangan kita melakukannya tradisi. Darah yang kudus, darah yang menyucikan kami. Tetapi enggak berubah-berubah. Nah, yang bertengkar terus bertengkar. Yang benci terus benci. Yang dongkol tetap dongkol hatinya saudara. Ya, jadi enggak ada perubahan jadinya saudara. Darah Yesus itu tidak akan membawa perubahan dalam hidup kita saudara. Setiap kita minum perjamuan kudus, harus kita selidiki diri kita. Yang mana kita harus berubah, kita berjuang. Di mana lagi sikap-sikap kita yang tidak benar. Kita belajar menelusuri, kita berusaha membuangnya. Kadang muncul lagi, kan tiba-tiba kadang-kadang muncul kan saudara. Tiba-tiba muncul gitu amarahnya misalnya. Padahal kita udah berjuang. Nah, minta ampun lagi. Jangan anggap dosa marah itu tidak dosa. Banyak anak-anak Tuhan menganggap marah itu tidak dosa. Kata firman Tuhan di kitab Yakobus, dengar ini. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Amin. Walaupun kita yang benar, seringkali memang kita marah. Bukan hanya saudara, termasuk saya. Marah saya kepada anak-anak saya misalnya. Tidak benar yang dilakukannya. Tidak seperti yang dimau Tuhan dilakukannya. Kita pacu untuk melakukan yang diinginkan Tuhan. Tapi dia lambat melakukan misalnya. Bisa saya marah. Tetapi kalau sampai marah saya menghilangkan sukacita saya, itu sudah dosa. Beda marah hanya untuk menegur supaya dia jadi anak yang baik. Tetapi kalau sampai marah, hilang sukacitamu, hilang damai sejahteramu, itulah dosa.
itulah yang tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Anak-anak saya sering saya marahi, tetapi bukan membuat saya hilang sukacita. Selesai saya marahi mereka, saya langsung berdoa. Tidak ada saya merasa tertuduh itu. Karena tujuan saya supaya dia jadi anak yang baik. Bukan saya marah, saya maki, tidak. Bukan saya ucapkan kutuk, tidak. Bukan saya ucapkan kata-kata kasar, tidak. Hanya marah dengan menegur. Itu enggak dosa. Karena dosa itu memang harus ditegur. Amin. Jadi kalau orang tua kita memarahi kita, anak-anak muda, jangan malah menghakimi. Dimarahi aku. Padahal baru siap berdoa. Nah, saudara yang harus berubah. Berubah. Supaya jangan kena tegur-tegur kayak gitu. Berubah. Berubah, jangan lamban terus. Sering kali kan yang kita lihat marah itu. Penyebabnya kita dimarahi apa? Kita nggak pernah berpikir kenapa kita dimarahi. Apa penyebabnya? Yang kita ingat, dimarahi aku. Penyebabnya dimarahi apa? Nggak ada orang tua yang gila dimarahi anaknya tanpa salah. Ada? Kalau ada orang tua dimarahi anaknya tanpa ada kesalahannya, itu orang tua yang gila. Saya kira nggak ada yang gila di sini, semua waras. Amin. Tetapi kita juga orang tua. Kalau kita marah, jangan sampai hilang kendali. Katakan amin. Kalau marah jangan hilang kendali, amin. Bagaimana itu hilang kendali? Cakap kotor, cakap kasar, ya, mengutuki. Nah ini nggak terkendali. Ini sudah datang dari setan. Walaupun engkau berdoa berteriak, tak ada artinya. Kalau saudara mengutuki anak-anakmu, dikutuki anak-anaknya, ya, diucapkan kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata kasar, kata-kata makian, ya, walaupun berdoa berteriak, doamu menjadi kejijikan di mata Tuhan. Banyak kita harus berubah, banyak kita harus mengoreksi diri kita, saudara. Kalau marah, kontrollah, saudara. Boleh marah tapi terkontrol. Tetap terkendali. Kalau kita pun marah, kadang-kadang bisa itu muncul marah seketika gitu. Tapi harus terkendali. Jaga kata-kata kita. Jangan sampai ada kata-kata sudah yang kasih yang mengutuki. Amin. Kalau anak-anak kita itu terkutuk, yang rugi siapa? Orang tua juga yang menangis. Walaupun yang menanggungnya nanti adalah anak itu. Tetapi orang tua juga yang menangis. Jangan ucapkan kata-kata kutuk kepada anak-anak kita. Sejahat apapun mereka, berkatilah mereka di dalam doa-doamu. Berkati terus dalam doamu. Tidak cukup di dalam doamu, dalam perkataanmu juga. Haleluya. Seringkali kita memberkati anak kita di dalam doa. Tetapi sehari-harinya kita kutuki dia. Tuh magomannya Mateon. Nah, kalau masih ada orang tua bilang seperti itu, saudara, nanti terjadi menyesal seumur hidup. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, jaga perkataan kita. Haleluya. Haleluya, saudara. Haleluya. Buang, tanggalkan kasutmu. Buka segala sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan. Jadi amarah itu juga tidak benar di hadapan Tuhan. Walaupun kadang-kadang kita masih marah, amarah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Musa, apa penghamba Musa sampai ke tanah Kanaan? Lihat Musa itu, kadang-kadang kita pikirkan gak adil ya. Musa itu udah capek luar biasa. Lembutnya luar biasa. Tidak ada manusia selembut Musa. Tidak ada selembut Musa di dunia ini. Sebelum dan sesudah Musa tidak ada selembut dia. Jadi jangan katakan ya Musa itu kok marah. Nah, belum ada selembut Musa. Semua kita belum ada apa-apanya dibanding Musa, lemah lembutnya, sabarnya, kasihnya,
panjang sabarnya mengampuni setiap orang yang marah, yang memberontak kepadanya. Dia selalu mengelus dada dan mengasihi. Tetapi saudara, ketika Musa marah kepada bangsa itu, ketika itulah Tuhan berkata kepada Musa, engkau tidak akan ikut menyeberang ke tanah Kanaan. Engkau hanya naik ke gunung aja. Pandanglah, itulah tanah Kanaan, tanah perjanjian yang akan kuberikan kepada umatku. Tapi engkau tidak layak masuk. Engkau akan mati di sini. Karena marah. Tapi banyak orang menerjemahkan karena itu berarti Musa tidak ke sorga. Siapa bilang? Masa Musa gak ke sorga? Ada juga hamba Tuhan yang membahas berarti Musa gak ke sorga. Buktinya dia dilarang Tuhan menyeberang ke tanah Kanaan. Itu kan tanah Kanaan, tanah perjanjian di bumi. Alkitab mengatakan Tuhanlah yang menguburkan Musa. Tidak ada seorang pun manusia yang tahu di mana kuburan Musa. Tapi Alkitab mengatakan Musa dikuburkan oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu di mana kuburan Musa. Bukankah ketika Yesus di bumi, ketika Yesus naik ke gunung, membawa murid-murid yang terdekat dengannya, Yosua, Petrus dan Yohanes, bukankah mereka melihat Musa dan Elia bersama dengan Yesus? Berarti Musa ke sorga lah. Tidak mungkin gak ke sorga. Tetapi walaupun dia ke sorga, tetap amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Jadi mari kita bergumul untuk marah kita. Amin. Siapa di sini pemarah? Saya dulu orangnya pemarah. Tetapi hari lepas hari saya tekan. Saya berusaha. Saya lahir dari keluarga pemarah. Saudara, semua kami bersaudara itu pemarah besar. Bapak saya juga pemarah. Jadi keturunan pemarah itu ada, saudara. Ya. Tetapi bukan berarti kita harus bela diri untuk tidak bisa bebas dari situ. Harus kita berjuang untuk bebas. Jadi makanya kita pun harus sabar melihat orang-orang pemarah. Amin. Kenapa? Kenapa saya bilang kayak gitu? Mungkin ada latar belakang keturunan pemarah. Kan gitu. Itu kan gak bisa spontan itu berubah. Gak bisa. Itu butuh proses. Izin kalau proses Tuhan sama dia. Yang perlu proses kita jalani diri kita sendiri. Seringkali kita ini terlalu banyak menghakimi. Terlalu banyak menghakimi. Tapi diri kita tidak kita koreksi. Itu masalahnya. Izinkanlah setiap proses mengubah setiap kehidupan orang. Amin. Haleluya. Haleluya. Tapi jangan jadi aman dalam dirinya. Rasain kan dang bobe hakim mau. Kalau dia kami mau tiap hari. Berarti kalau marah-marah aku gak boleh kau hakimi. Ini juga membela diri. Kalau kita sadar pemarah, berjuang berubah. Amin. Banyak seperhatikan menganggap marah itu gak dosa. Mencuri, berzina, kegelapan, hanya itu loh dosa. Marah gak dosa. Marah itu dosa besar. Amarah juga bisa menghambat kita ke sorga. Harus kita berubah, saudara. Kekang, saudara. Mulai belajar. Hari lepas hari, hari lepas hari. Kalau kita mau marah, mendingan saudara masuk ke kamar, tutup kamarmu. Sebelum meledak amarah kita. Untuk menahan diri. Apalagi kalau masih ada anak-anak Tuhan meledak-ledak. Kedengaran sama tetangga, malu. Jangan marah-marah di depan tetangga. Tetangga kita belum anak Tuhan. Tetangga kita penyembah-penyembah berhala. Tetapi jangan sampai mereka lebih baik dari kita. Jangan sampai mereka lebih sabar dari kita. Mereka penyembah berhala. Kita tengking-tengking roh kekafiran. Tetapi tiap hari kita didengar berantem. Tiap hari kita didengar marah. Ini kan sandungan. Mari kita belajar mengekang diri.
Mulai kita sudah kasih mengekang diri. Supaya kita layak di hadapan Tuhan di akhir zaman ini. Amin. Haleluya. Semua kita belajar. Firman ini bukan hanya kepada saudara, kepada saya juga. Firman Tuhan itu pedang bermata dua. Kena kepada yang mendengar, kena juga kepada yang mengucapkan. Saya juga saudara, bukan hanya saudara. Saya juga mau berubah dalam hal itu. Semua kita harus berjuang, berubah dari semua sikap-sikap yang buruk. Haleluya. Haleluya. Supaya kita benar-benar siap menyongsong hari kedatangannya Tuhan, saudara. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Yosua saudara kasih melakukan itu dengan ketaatan dan setia. Maka benteng-benteng Yeriko yang tebal dirubuhkan oleh mereka. Dan kita lihat saudara yang kekasih. Sebentar kita lihat saudara. Yosua 6 ayat 1. Yosua 6 ayat 1 demikian firman Tuhan. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Nah, Yeriko menutup pintu gerbangnya untuk Israel tidak boleh masuk. Itu sama seperti tembok-tembok pintu-pintu gerbang yang ditutup di setiap kota, di setiap negara, di setiap desa, di setiap keluarga-keluarga, supaya kerajaan Tuhan tidak bisa masuk. Itulah di Yeriko. Pintu gerbang ditutup rapat untuk orang Israel tidak boleh masuk. Di pagar keliling tidak mungkin mereka masuk ke kota Yeriko. Yeriko itu pagarnya kokoh. Temboknya sudah kasih tebalnya aja 1 meter tebalnya. Bagaimana mungkin itu bisa roboh? Enggak mungkin. Tembok Yeriko itu enggak mungkin bisa roboh. Tinggi besar, tebal, enggak mungkin roboh. Pertahanan kegelapan begitu tebal. Di kota kita misalnya, di desa kita, di kampung kita, di keluarga kita. Begitu tebal tembok itu. Tidak mungkin bisa saudara kasih roboh. Tetapi kita lihat. Orang Yosua dan bersama dengan pasukan Tuhan bangsa pilihan itu. Mereka merobohkan tembok Yeriko. Dengan hanya taat kepada Tuhan. Taat kepada apa yang disuruh Tuhan. Coba bayangkan. Musuh ada di atas. Maka mereka mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari. 1 kali 1 hari, 1 kali 1 hari. Tanpa bisa bersuara. Nah ini yang beratnya. Gak bisa bersuara. Waktu mengelilingi itu mereka harus diam. Coba bayangkan apa yang terjadi ketika mereka mengelilingi. Memang hanya mengelilingi seperti kita keliling kota ini. Enggak ada ancaman. Kalau kita keliling kota kan. Enggak ada kita mengalami penderitaan kan. Paling hanya ngantuk. Ditahan-tahan ngantuknya. Sebagian saya lihat kalau 2 keliling. Ada yang ditahan-tahan ngantuknya. Ya. Paling hanya itu. Tetapi kalau bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko. Orang yang di dalam bangsa yang di Yeriko itu melempari mereka dengan batu. Ada mungkin mereka berdarah-darah. Ada mungkin luka-luka kepalanya. Tetapi masalahnya gak bisa dijawab. Gak bisa dilawan, diam. Mereka mengelilingi diam. Dilontari mereka dengan batu, diam. Harus diam. Besoknya diulangi lagi. Sudah berdarah-darah ini mereka. Yosua berkata, kelilingi sekali lagi. Bangsa itu gak berkata, Yosua ngomong aja nih kau tahu. Kaulah sendiri kelilingi. Memang tidak kau lihat kami sudah berdarah-darah. Kami sudah luka-luka. Kau suruh lagi kami kelilingi. Kaulah sendiri. Israel tidak mengatakan demikian. Yosua berkata, kelilingi sekali lagi. Mereka taat, kelilingi. Dilempari lagi mereka diam. Dilempari lagi mereka dengan batu, mereka diam. Pasti saya percaya mereka semua berdarah-darah. Ada mungkin pecah ada macam-macam sudah kasih. Pasti. Ke-3 hari, ke-4 hari, ke-5 hari, ke-6 hari. Dengan yang sama. Mereka taat.
hanya mengelilingi. Seringkali ketika kita peperangan, ketika kita berdoa, kita tidak berjalan dalam ketaatan. Tidak sesuai dengan keinginan kita, langsung kita ngoceh, berontak. Ketika kita mengimani sesuatu, ketika kita berdoa sambil bersungguh-sungguh mengomel, ciut kecut tawar hati, maka apa yang sudah kau tabur tadi di dalam doa menjadi terhapus sia-sia. Makanya kita nggak terima. Sehingga kita hanya babak belur, perang babak belur, tidak pernah menerima hasil. Dan hari ke-7 Yosua berkata, mari kelilingilah tembok Yeriko dengan sorakan. Ketika nafiri dibunyikan, maka serentaklah bersorak. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, seringkali nafiri Tuhan sudah terdengar, tetapi karena kita tuli rohani tidak mendengar. Tuhan berkata bersoraklah, tidak bersorak. Saya lihat di ibadah pujian penyembahan kita hari Kamis kemarin, tidak semua jemaat mengerti arti pujian dan penyembahan. Tidak semua bersorak. Makanya kami mohon para WL jangan nikmat sendiri menyanyi. Lihat situasi jemaat sudah bersuka cita atau tidak. Minta hikmat dari Tuhan apa yang kita katakan supaya mereka bisa bersuka cita. Supaya mereka bisa bangkit. Memang WL sudah suka cita, tetapi jemaat belum. Itulah harusnya tugas kita para WL. Minta hikmat dari Tuhan. Perkataan apa yang kita katakan supaya mereka, jangan-jangan ada yang mengikat kaki mereka, lihat. Tadi belenggu oleh setan kakinya. Entah pikirannya dibelenggu oleh pikiran sia-sia. Itu yang mau kita katakan dilepaskan supaya mereka bisa bersorak. Ketika nafiri terdengar, seringkali nafiri dari Tuhan sudah terdengar, sudah aba-aba dari Tuhan, bersoraklah. Kita gak bisa bersorak, masih ciut, masih lemas, masih patah semangat, masih loyo. Padahal sudah ada semboyan dari Tuhan. Waktunya bersorak, waktunya bersuka cita. Tapi kita gak mau bersuka cita. Padahal sudah ada kode dari Tuhan, kita harus bersuka cita. Setiap saat kan tidak. Ada waktunya meraung. Ada waktunya sudah dikasih berteriak. Ada waktunya menggeliat kesakitan. Ada waktunya seperti wanita yang mau melahirkan sakit bersalin. Menggeliat bergumul di kaki Tuhan. Tetapi ada waktunya berjingkrak-jingkrak, bersorak-sorai. Makanya kita harus peka mendengarkan tanda-tanda dari Tuhan. Apa yang mau kita lakukan? Kalau waktunya sudah mau bersorak, mari bersorak aja. Walau kenyataan semua masih mengecewakan. Bangsa Israel itu lagi kondisi kesakitan, dilempari batu selama 6 hari. Lagi kondisi kesakitan. Tetapi Yosua berkata bersoraklah. Maka mereka bersorak sekuat tenaga. Ketika mereka bersorak-sorai, runtuhlah tembok Yeriko. Itu yang belum pernah saya lihat di tempat ini. Belum saya lihat. Haleluya. Biarlah Roh Kudus yang menjamah setiap kita. Ciri-ciri orang yang tidak bisa bersuka cita memuji Tuhan. Ciri-ciri orang yang terbelenggu secara roh. Memang kalau rohmu terbelenggu, gak mungkin engkau bisa bersorak-sorai. Pikiranmu terbelenggu, gak mungkin engkau bisa bersorak-sorai. Tapi itulah tugas kita para pelayan di depan ini. Melepaskan jiwa yang terbelenggu. Bukan hanya asik sendiri kita di depan. Melepaskan jiwa yang terbelenggu. Bagaimana belenggu-belenggu ini dipatahkan di dalam puji-pujian kita. Mari sudah kasih. Mengerti semboyan daripada Tuhan. Waktunya kita mau bersorak-sorai.
Mari bersorak-sorai untuk memuji-muji Tuhan, saudara kasih. Haleluya. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Saya rindu kita mau bersorak bagi Tuhan.